Ruang dialog, etika kebebasan dalam pendidikan IPS. Pendidikan IPS seharusnya bukan ruang doktrin, melainkan ruang dialog. Sebuah ruang di mana gagasan itu diuji, nilai dipertemukan, dan manusia belajar untuk berpikir dengan hati. Mengapa dalam diskusi di dalam kelas, harus selalu ada yang benar dan salah? Padahal dalam filsafat aksiologi sendiri, pendidikan itu bukan sekadar mentransfer pengetahuan, tapi menanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Apakah untuk menumbuhkan kesadaran atau justru menutup ruang kebebasan? Disinilah peran pendidikan IPS itu menjadi nyata. IPS menjembatani kesadaran etis, menumbuhkan empati sosial, dan menuntun manusia agar mereka merdeka dalam berpikir namun tetap bertanggung jawab dalam bertindak. Aksiologi pendidikan IPS itu berbicara tentang nilai, di mana nilai tertinggi menurut mereka adalah kemanusiaan, keadilan, serta kebebasan berpikir. Aksiologi pendidikan sendiri mengingatkan bahwa ilmu itu tidak pernah netral. Ia selalu membawa nilai, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Dalam pendidikan IPS, setiap kata yang kita ucapkan, setiap isu sosial yang kita bahas adalah latihan berbicara dengan nilai, keadilan, empati, dan tanggung jawab moral. Karena pendidikan bukan sekadar mengajak berpikir, namun juga menuntun manusia agar berpikir dengan hati nurani mereka sendiri. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menyuarakan nilai-nilai aksiologi pendidikan dan kaitannya dengan pendidikan IPS. Nilai-nilai aksiologi itu tidak lahir begitu saja. Mereka tumbuh dari pemikiran para tokoh yang melihat bahwa pendidikan sejati bukan sekadar proses kognitif, tetapi juga perjalanan moral manusia untuk menjadi bijak. Ki Hajar Dewantara sendiri mengajarkan bahwa pendidikan harus menuntun kodrat anak menuju kebahagiaan dan kemerdekaan. Bagi beliau, guru adalah pamong, bukan penguasa, bukan pengungkung. Dan ruang belajar itu adalah tempat manusia tumbuh dengan budi pekerti. John Dewey menambahkan, pendidikan adalah pengalaman sosial yang hidup. Melalui dialog dan refleksi, siswa belajar menjadi warga yang berpikir kritis dan demokratis, sebuah nilai yang menjadi inti dari pendidikan IPS. Lebih lanjut, Ki Bagus Hadikusumo juga mengingatkan, ilmu tanpa moral adalah kehampaan. Pendidikan harus menumbuhkan keseimbangan antara kecerdasan dan keimanan, agar pengetahuan menjadi alat kebaikan sosial bukan sekadar kekuasaan. Paulo Freire membicarakan tentang pendidikan yang membebaskan. Ia menolak pendidikan yang satu arah saja. Ia sangat menekankan pentingnya dialog sejajar antara guru dan siswa. Berpikir bebas itu bukan berarti berpikir tanpa arah dan batasan, namun berpikir dan berdialog dengan panduan etika. Pendidikan IPS yang baik itu menjembatani ruang dialog, bukan ruang untuk menjejalkan kebenaran, tapi ruang di mana kita belajar berbicara dengan hati dan berpikir dengan nilai.